Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengenai tasyahud, bagian yang terakhir dari tasyahud adalah berdoa. Jadi hari ini insyaallah kita akan membahas doa yang dapat dibaca setelah tasyahud. Terus selanjutnya pekan depan hari Senin, kalau tidak salah tanggal 4 Maret adalah pertemuan terakhir sementara sebelum Ramadan. Jadi minggu depan kita akan tutup dengan pembahasan salam. Ya, minggu depan salam sekalian tutup. Setelah itu Ramadan insyaallah. Semoga Allah sampaikan umur kita sampai di Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kalau habis Lailatul Qadar mau meninggal silakan. Karena salah satu sebab sahabat yang biasa-biasa saja, yang satu rajin, yang satu biasa saja, tapi dua-duanya saleh. Yang satu saf depan terus, yang satu biasa, tapi dua-duanya saleh. Ketika wafat, yang masuk surga yang biasa-biasa aja, yang saf depan malah belakangan masuk surga. Ditanya ke Nabi, kenapa ya Rasulullah kok seperti itu? Dijawab oleh Nabi SAW, karena yang biasa-biasa aja dia masuk Ramadan 2 kali. Kalau yang meninggal duluan, yang rajin meninggal duluan, baru 1 tahun di dalam Islam, baru sekali masuk Ramadan. Temennya yang biasa aja 2 kali masuk Ramadan. Jadi yang penting habis Ramadan bolehlah kalau mau meninggal. Takdir Allah yang menentukan, Pak. Maksudnya boleh berdoa semoga ini sampai ke Lailatul Qadar. Itu penting. Sampai Lailatul Qadar atau bulan Syawal. Setelah itu Allah punya kuasa. Sekarang juga Allah punya kuasa. Kita berdoa semoga sampai bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa setelah tasyahud. Yang pertama, kita akan baca hadis anjuran berdoa setelah tasyahud. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dulu di dalam salat kami mengucapkan Assalamu ala Allahi min ibadihi. Assalamu ala fulanin wa fulan. Artinya salam atas Allah dari
hamba-hambanya, dan salam atas fulan dan atas fulan. Dulu mereka itu waktu tahiyat itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu ala Allah min ibadihi. Dulu assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan, disebut nama fulan yang samping kanan, samping kiri. Disebut nama orang. Assalamu ala fulan, salam ala fulan. Dulu begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, jangan ucapkan demikian, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini doa tasyahud. At-tahiyatu, semua penghormatan, lillah, hanya milik Allah. Was-salawat, semua ibadah. Wat-thayyibat, semua kebaikan, hanya milik Allah. Baru kemudian setelah at-tahiyat, baru mengucapkan salam. Salamnya yang awalnya assalamu ala Allah diganti menjadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya assalamu alaika, salam atasmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan keberkahannya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita pernah belajar di sini bahwa satu kali mengucapkan salam, Allah akan mengucapkan salam kepada kita 10 kali. Satu kali kita bersalawat, maka Allah akan menyampaikan kepada kita 10 kali salawat. Nah, ini adalah salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sampaikan salam kepada Nabi, sampai salam kita kepada Nabi, dan Allah membalasnya dengan 10 salam. Salam yakni selamat, selamat atasmu. Selanjutnya, setelah kita mengucapkan salam kepada Nabi, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada diri kita sendiri dan orang-orang yang orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Masya Allah. Jadi kita mengucapkan salam keselamatan atas diri kita ketika tahiyat. Assalamu alayna, salam atas kami, keselamatan atas kami. Wa ala ibadillah, dan kepada hamba-hamba Allah as-salihin, yang saleh saleh. Apabila kalian mengucapkan demikian, kata Nabi, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kalian mengucapkan bagian paling bawah itu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, maka ucapan itu akan mengenai semua hamba-hamba di langit dan di bumi. Jadi kita itu didoakan, Pak, oleh orang-orang yang salat. Bapak berdoa untuk diri Bapak sendiri, assalamu alayna. Kita berdoa untuk diri sendiri, assalamu alayna. Di waktu yang sama kita mendoakan orang-orang mukmin yang saleh, kita ucapkan wa ala ibadillahi as-salihin. Kata Nabi,
Kalau itu diucapkan, maka semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi itu akan mengenai mereka. Doa kita sampai kepada Allah mendoakan mereka. Ini subhanallah, ini benar-benar nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan lisan kita mendoakan orang-orang yang beriman yang saleh. Bagaimana dengan yang tidak saleh? Yang tidak saleh semoga dapat petunjuk ya. Nah, ini yang saleh, as-salihin yang saleh. Gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadilah orang saleh, maka kita didoakan oleh sekian juta manusia yang melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca doa itu, at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kita ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kata Nabi, setelah selesai syahadat harusnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis syahadat salawat harusnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Enggak boleh pakai sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu hendaklah ia memilih doa yang ia sukai. Ya, di sini setelah syahadat langsung, tapi maksud Nabi adalah setelah salawat. Karena ada hadis lain menjelaskan bersalawat setelah tasyahud. Yani hendaklah ia memilih doa yang ia sukai. Falyad'u bima a'jabahu minad du'a. Setelah tasyahud, ba'da tasyahud, berdoalah dengan doa yang disukai. Apa arti berdoa dengan yang disukai? Berarti bebas doanya. Boleh berdoa dengan doa yang dia suka. Kalau bahasa Indonesia, sebaiknya di dalam hati. Sebaiknya. Kalau bahasa Arab, ini ada contohnya. Kita lihat di sini. Lafaz doa setelah tasyahud. Yang pertama dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berpesan kepadanya, wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan setiap akhir salat. Setiap akhir salat ini dua cara. Bisa setelah tasyahud dan salawat, bisa setelah salam. Ya, bisa setelah salam. Doa yang ini. Doa yang Mu'adz bin Jabal. Apa doa yang dari Mu'adz bin Jabal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal ini ya Pak? Insyaallah ya. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika. Baik. Allahumma artinya apa? Ya Allah. A'inni. A'inni apa? Bantulah aku. Ala dzikrik. Apa zikrik? Zikir kepadamu. Kenapa kita minta pertolongan, Pak?
Kenapa kita minta pertolongan? Dalam beribadah seperti dalam zikir, bersyukur dan beribadah. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu, Pak, untuk beribadah menyembah Allah dengan baik kecuali Allah yang izinkan. Kita nggak akan mampu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka tidak akan bisa mengikuti keinginannya kecuali atas inginan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa. Kita lihat sebentar. Nih lihat. Bapak mau istiqomah nggak, Pak? Mau istiqomah nggak, Pak? Mau istiqomah nggak dalam jadi orang Islam? Istiqomah tahajud tiap malam, mau nggak? Kok nggak mau sih? Tahajud tiap malam. Mau nggak? Mau istiqomah? Mau sholat di masjid, shaf pertama terus mau? Semua yang baik pasti kita mau. Sedekah terus mau. Membantu orang terus mau. Mau. Kita mau istiqamah dalam sebuah kebaikan. Khatam Quran tiap bulan sekali terus sampai mati. Mau, Pak? Saya juga mau. Kalau bisa ya. Nah, tapi kan semua itu atas izin Allah. Apa dalilnya? Nih lihat. Kenapa kita minta tolong, Pak? Ini dalilnya, Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Surat mana suratnya ini? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Di terakhirnya Allah berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, lurus dalam agama Islam, istiqamah dalam beramal saleh. Udah niat nih pengen istiqamah, saya ingin qiyamul lail tiap malam. Saya ingin baca Quran, zikir, baca Quran ini zikir. Saya ingin baca Quran khatam bulan Rajab. Udah lewat Rajab nggak khatam-khatam. Saya mau khatam bulan Sya'ban. Sya'ban belum habis, belum khatam-khatam. Udah nanti saya khatam Ramadan. Pengen khatam Ramadan, pulang kampung, nggak khatam-khatam. Subhanallah. Kita mau, Pak, mau khatam, nggak khatam. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana. Sudah mau kebaikan, liman syaa'a minkum ayastaqim, mau lurus, mau ikut jalan Allah, mau istiqamah. Wa ma tasyaa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kehendak kalian ingin istiqamah tidak akan bisa. Wa ma tasyaa'un, kalian tidak akan mampu memenuhinya illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah izinkan, Allah kehendaki juga engkau istiqamah. Jadi Bu, Pak, susah untuk istiqamah atau untuk beribadah itu enggak gampang kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama sepakat, ya, ulama sepakat, bulan Ramadan itu bukan kita yang rajin besok bulan Ramadan. Semua bisa qiyamul lail 11 rakaat. Tapi malam takbiran semua enggak qiyamul lail. Hah? Apa qiyamul lail habis malam takbiran? Hah? Enggak, hukum qiyamul lail hilang malam takbiran. Masih ada, Pak. Yabqa, tetap ada qiyamul lail malam takbiran. Ada qiyamul lail. Yang ada malam takbiran dosa aja yang banyak. Anak-anak muda banyak dosa. Tambah Idul Fitri, udah makin banyak dosanya pagi-pagi. Udah pakaian macam-macam lah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Ramadan, ulama udah sepakat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Allah memudahkan kita beribadah. Itu kesimpulannya. Allah kumpulkan ibadah dalam satu waktu pada satu sosok manusia. Puasa 30 hari, qiyamul lail 30 hari, 11 rakaat. Ada yang 23. I'tikaf 10 malam. Jam 2, jam 1, 10 malam. Allah kuatkan. Ta'jil, ngasih makan orang puasa. Khatmul Quran, sedekah, menjaga lisan. Hadir ta'lim, zuhur di kantor. Hadir ta'lim, Isya, memaafkan. Yani zakat fitrah,
zakat mal. Wallahi subhanallah, satu waktu, satu bulan itu semua amal soleh bertumpuk di situ. Kata ulama, Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Bukan bapak yang kuat ibadah, bukan kita yang kuat, Allah yang mudahkan. Buktinya apa? Buktinya 1 Syawal. Buktinya malam takbiran Allah lepas bantuan itu, baliklah manusia menjadi lemah lagi. Jadi lemah lagi. Illa, kecuali orang-orang yang Allah bantu, Allah tolong. Jadi kita doa ini, Allahumma a'inni, bantulah aku ya Allah. Bantu aku untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, baik baca Quran atau istighfar atau subhanallah, Allahu akbar. Kemudian bantu aku untuk syukrika, bersyukur kepadamu. Bantu aku bersyukur, karena kalau aku bersyukur Allah akan tambahkan. Bersyukur dengan ilmu, Allah tambahkan. Bersyukur dengan hidayah, Allah tambahkan. Bersyukur dengan nikmat anak, Allah berikan kesalehan. Bersyukur dengan nikmat rizki, ditambahkan. Bersyukur, jangan kufur terus. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, minta agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, ini doa, insya Allah semua sudah hafal, dibaca sebelum salam atau sesudah salam. Ini nggak apa-apa. Nomor 1 ini boleh sebelum dan sesudah salam. Sekarang yang nomor 2. Kalau nomor 2 sebelum salam, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku doa yang bisa aku baca dalam salat. Rasulullah menjawab, ucapkanlah ini. Udah hafal belum, Pak? Kita coba ya. Ikuti saya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Artinya, ya Allah, aku banyak menzalimi diriku. Ini pengakuan. Allah sangat suka dengan pengakuan. Ulangi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Naam. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Wala artinya dan tidak. Yaghfiru adh-dhunub, yaghfiru mengampuni, adz-dzunub dosa-dosa, illa kecuali engkau. Tidak ada yang mengampun dosa kecuali engkau. Sekali lagi, wala yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunanmu. Faghfirli, ayo, faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni apa artinya? Dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sebenarnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita baca sama-sama ya, sama-sama. Kalau bisa sih ini dihafal. Saya dapat pesan dari seorang syekh. Terkadang kita putus asa, Pak. Mau ngamalin doa tuh suka putus asa. Susah, nggak kebaca. Bahasa kadang kita suka putus asa. Tapi syekh tersebut mengatakan, Syekh Utsman, beliau mengatakan, hafizahullah, kita itu membaca ini tiap hari, bisa 5 kali, ya kan? Ya enggak? Kan 5 waktu. Maka ulang-ulanglah baca aja. Sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama juga hafal. Ya. Jadi jangan putus asa dulu. Hafalin bait pertama dulu. Salat subuh bait pertama. Salat zuhur bait kedua. Boleh enggak? Boleh.
Salat asar bait ketiga, salat maghrib bait keempat, salat isya full. Ya. Allah sama-sama 1 2 3. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, dibaca, insyaallah Bapak akan mengulang-ulangi dalam salat, pasti akan hafal. Lanjut, halaman berikutnya. Doa yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian selesai tasyahud, maka mohonlah perlindungan dari 4 perkara. 1. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1 2 3. Wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya kita berlindung kepada Allah dari 4. 1 dari jahannam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Ujian yang membuat manusia jauh dari Allah. Disebut fitnah. Jauhkan kami dari fitnah, ujian yang menjauhkan kami denganmu ya Allah, baik di masa hidup atau di masa kematian. Di antara fitnah ketika kematian adalah ketika sakaratul maut. Itu manusia diuji dengan gangguan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Kita bermohon kepada Allah dari ujian semasa hidup dan saat kematian. Di antara fitnah kubur, fitnah kematian adalah fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga kita dimudahkan atau dijauhkan dari fitnah-fitnah yang berat, atau dari fitnah kecil pun ya, di dunia kehidupan ataupun saat kita wafat. Allahumma amin. Yang keempat, dijauhkan dari fitnah Dajjal. Hafal ya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di hadis lain tidak pakai syarri, langsung wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, enggak apa-apa kalau pakai. Ya, apa makna masih? Masih julukan untuk Dajjal. Al-Masih. Al-Masih ada 2, ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Dua-duanya punya laqab Al-Masih. Ya, ada penjelasan khusus kenapa Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa. Panjang nanti penjelasannya, tapi itu ada penjelasan khusus. Dua-duanya disebut Al-Masih. Terus Aisyah radhiyallahu anha, lanjut. Ini penting nih, doa yang dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa dalam salat. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Ma'tham apa ma'tham? Dosa. Maghram, utang. Ini dibaca Pak, biar enggak banyak utang. Atau biar enggak ngutang. Ini penting. Ketika Nabi sering membaca ini dan terdengar oleh Aisyah, oleh sahabat,
Nabi sering baca ini, suaranya terdengar, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal minal ma'thami wal maghrab. Na'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Na'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Na'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari hutang, jauhkan kami dari dosa, dari hutang. Dua itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa dijauhkan dari hutang? Hah? Kenapa banyak berdoa dijauhkan dari hutang? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, innar rajula, karena seseorang itu apabila idza gharima, apabila dia berhutang, idza tahaddatsa kadzaba wa idza halafa wa idza wa'ada akhlafa. Karena orang itu kalau berhutang, kalau dia ngomong dia bohong, kalau dia janji dia tidak tepati. Wah, jadi jangan pilih yang banyak hutang. Udah kepilih. Ya. Orang yang berhutang itu pasti dijamin Nabi kalau ngomong bohong. Yang suka ngutang maksudnya. Kalau sekali-kali butuh enggak. Yang suka ngutang, kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu idza gharib, karena dia kalau berhutang, kalau ngomong bohong, kalau dia janji tidak ditepati. Itulah sifat orang yang berhutang. Makanya jangan rusak kejujuran kita dan kesetiaan kita dengan hutang. Ya. Subhanallah. Muskilah, hutang ini masalah. Baik, itu dibaca juga. Doa berikutnya, ini banyak doa berikutnya. Kita baca bahasa Arabnya dari Abu Hurairah. Ikuti. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Artinya, ya Allah ampuni dosaku yang terdahulu, yang dulu masih muda, dan sekarang yang barusan tadi di jalanan. Yang terakhir. Yang terakhir. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa akhartu. Silakan. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Silakan. Naam. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Wa ma asrartu sir apa sir? Yang diam-diam, ngumpet-ngumpet. Ya. Kata Nabi SAW, al-ithmu ma haka fi nafsik. Al-ithmu, dosa itu ma haka fi nafsik. Dosa itu yang membuat hatimu berdebar-debar, takut. Wa takrahu an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah yang mendebarkan hati dan kalian tidak mau kelihatan oleh manusia. Ngumpet-ngumpet. Nah. Kalau ngumpet-ngumpet berarti mau ngerjain dosa dia. Ya. Tapi ada juga dosa yang terang-terangan. Ada orang yang berdosa tidak malu, diumumkan, diposting, disebarkan, tidak malu berdosa terang-terangan. Nah, ada hadis, kullu ibadi mu'afa atau kullu abdin mu'afa illal mujahir. Kata Nabi, setiap hamba itu diampuni dosanya kecuali orang yang bermaksiat terang-terangan. Ya. Semua orang yang berdosa berpotensi Allah sangat buka ampunan buat orang yang berdosa, kecuali orang yang berdosa terang-terangan. Diumumin, diajak orang untuk berdosa. Ya, di antara dosa terang-terangan itu adalah kaum pelangi. Itu dosa terang-terangan itu. Itu bahaya. Orang yang dosanya terang-terangan kaum muslimin, pintu taubatnya sulit terbuka. Sulit terbuka. Kenapa? Karena dia telah mengajak hamba Allah untuk bermaksiat. Jadi, Pak, kalau mau dosa diam-diam aja. Sama aja. Nah, kita minta tolong. Kita berdosa, nauzubillah. Jauhkan dari dosa ya Allah. Nah, mungkin kita pernah berdosa. Dosa yang dulu, dosa yang masa lalu, dosa yang diam-diam. Nauzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah, wa ma asrartu wa ma a'lantu.
ampuni dosaku yang dulu, yang aku sirkan. Wa ma a'lantu, yang aku i'lankan, yang aku terangkan, aku nampakkan. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan yang berlebihan dan engkau lebih tahu atas dosa-dosaku itu. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau adalah yang mendahulukan dan mengakhirkan. La ilaha illa anta. Silakan, itu doanya. Doa yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Apa artinya? Berlindung dari sifat kikir. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang dijauhkan dari sifat kikir adalah orang yang beruntung. Jadi kita berdoa kepada Allah dari sifat kikir. Orang yang dijauhkan dari sifat kikir adalah orang yang menang, orang yang beruntung. Maka kita berdoa dari sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubn. Kita berdoa dari sifat takut. Wa a'udzubika min an nuradda ila ardhilil umur. Kita berdoa dari penyakit pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Kita berlindung dari fitnah dunia wa adzabil qabr. Wallahu a'lam. Dihafalin di rumah nanti. Ada pertanyaan? Betul. Atau pisah-pisah atau gabung. Ya, setiap salat kita boleh pilih satu aja atau dua. Divariasikan. Kalau Bapak sudah hafal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, coba dihafalin yang lain, dipakai. Di rolling seperti itu. Naam. Wallahu a'lam. Sudah? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah berkahi kita, Allah mudahkan kita untuk menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.